Memang, bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Mengucapkannya panjang kan, bisa bikin pusing. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia buat bisa rasa tenang. Beda dengan bahasa Inggris, contohnya dengan kata though. Dia punya kata-kata sangat Jika kita menambah R, though dengan suara O menjadi through. Padahal huruf hidup nggak berubah, O bisa menjadi U. Terus kalau diambil hanya, though bisa menjadi tough. Kok GH bisa menjadi F? Ribet juga ya. Kita patut bangga dengan bahasa Indonesia, yang tidak hanya bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia, tapi juga bisa dengan mudah dipelajari dan dihafalkan. Seperti contoh bule ini, dia begitu fasih berbahasa Indonesia bukan? Cuma itu dia adalah guru bahasa Indonesia di luar negeri, dipahami betul seluk-beluk tentang bahasa Indonesia. Meskipun tidak lahir di Indonesia, tapi pengetahuannya tentang bahasa Indonesia membuat kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang ia pahami, maka akan melekat di pikirannya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya sendiri, maksud sangat Anda akan lembut melekat guys, dia berbicara bahasa Indonesia. Beginilah ucapan Bapak mantan Presiden Negara Republik Afrika Selatan, Nelson Mandela. Hari ini saya ingin berbicara mengenai ucapan ini dan implikasinya kepada kita-kita dari Australia yang ingin berbicara dengan orang Indonesia dalam bahasanya sendiri, bukan hanya dalam bahasa yang mereka pahami. Cukup sering didengar bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah. Memang, bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Mengucapkannya panjang kan, bisa bikin pusing. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia buat bisa rasa tenang. Beda dengan bahasa Inggris, contohnya dengan kata though. Dia punya kata-kata sangat lembut. Jika kita menambah R, though dengan suara O menjadi through. Padahal huruf hidup nggak berubah, O bisa menjadi U. Terus kalau diambil hanya, though bisa menjadi tough. Kok GH bisa menjadi F? Ribet juga ya. Tata bahasa Indonesia juga relatif mudah. Kalau ada sebuah kalimat, misalnya saya berjalan ke pasar, kalau gantikan kata saya dengan kata Anda, dia atau mereka, kata-kata yang lain tidak berubah. Beda dengan bahasa Inggris. I am going to the market. She is, they are. Pusing kan? Dengan menerjemahkan ke sebuah kalimat dari misalnya bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang informasi yang berada di dalam kalimat bahasa Prancis itu bisa hilang. Misalnya apakah kalimatnya dalam kala kini atau kala lampau, atau jenis kelamin kata-katanya. Mungkin sebuah contoh adalah la table, yaitu meja dalam bahasa Prancis. Itu harus diawali dengan kata lah, bukan le, karena table itu adalah sebuah kata yang memiliki jenis kelamin perempuan dalam bahasa Prancis. Kenapa ya? Mungkin sebaiknya Anda bertanya kepada seorang Prancis, tapi pokoknya harus dihafal deh. Satu hal lagi yang bikin bahasa Indonesia relatif mudah untuk kita yang bisa berbahasa Inggris adalah cukup banyak kosakata yang diambil langsung dari bahasa kita. Dengan demikian, jika Anda tidak tahu sebuah kata dalam bahasa Indonesia, coba saja mengindonesiakan sebuah kata bahasa Inggris, siapa tahu orang mengerti. Konstruksi, informasi, terminal, integrasi, kamera, dan seterusnya. Jadi dengan mempertimbangkan semua ini, apakah ini berarti bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Ataukah yang terkadang didengar sebuah bahasa yang sederhana? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sedikit tentang sejarahnya bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah. Walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun, konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Dia tahu, guys. Yang menyatukan semangat warga Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia dibangun sebagai konsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pembicara bahasa Indonesia. Oh, hebat guys. Dalam omongan seorang penutur asli bahasa Indonesia bersama temannya, dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Betawi, Hokkien, Melayu, Minang, dan seterusnya. Dan yang saya Hebat, guys, bermaksud dia tahu bukan semuanya. kata serapan seperti restoran dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Prancis, atau kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lalu masuk dari bahasa Belanda. Ini benar-benar bahasa yang berbeda, dan memiliki kosakata dari belasan bahasa itu belum cukup untuk para pembicara bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa-bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara. Sebagai contoh, teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal. Saya sorotkan dulu ya. Ciank wis pulg lum. Beginilah SMS salah sambung teman saya ini. Nah, apakah benar-benar salah sambung, saya nggak tahu. Tapi saya rasa mungkin dari 1.000 orang Indonesia, mungkin di atas 990 yang dapat mengerti maksudnya SMS ini. Kalau para murid bahasa Indonesia, ya mungkin sebaliknya. Bagi Anda yang belum mengerti, saya terjemahkan dulu ya. Saya nggak paham. Kalau ciank itu Sayang. kata sayang, dibikin imut atau jijik, tergantung pandangan pembaca. Namanya bahasa alay itu. Oh, Wis itu dari bahasa Jawa. Tanya orang Indonesia, dia pasti bilang itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi semua orang Indonesia itu ngerti. Dan di bahasa Jawa yang agak kasar, moko namanya. Artinya sudah. oke. Pelg Wis itu tuh singkatan maksudnya dari sudah pulang. sayang, sudah Dan belum, lum belum. itu singkatan dari Pulang, belum. Jadi seutuhnya menjadi sayang sudah pulang belum. Oh, Saya rasa hampir setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini. Nah, mengapa si pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah dan bikinnya susah bagi kita-kita yang ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk kenapanya mungkin harus tanyakan kepada orangnya. Tapi yang jelas, dia tidak sendiri dalam kebiasaannya mengirim SMS seperti ini. Menggunakan kosakata dari bahasa lain dan menggunakan ejaan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek umum untuk orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, budaya Indonesia, tata krama juga sangatlah penting. Dan hal ini terlihat pada setiap bahasa daerah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga. Contoh terbaiknya mungkin ada dengan kata Anda. Kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dan ingin menyapa seseorang, Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda. Anda, kamu, sayang seperti Bang SMS tadi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Lo, Ente, Panjenengan, Abang, Akang, Nona, Neng, Koko, banyaknya. Cici, You. Tapi di Indonesia kan, ini buku You, buku You kan, bukan buku I. Atau Ni dari bahasa Mandarin, nama si orang tersebut. Mas John udah minum belum? Atau lebih banyak lagi. Dan awas kalau salah bisa ditampar loh. hah? Nah, dengan Ditampar? memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi, seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara dua orang bisa mengenal banyak mengenai si pembicara dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu. Dan hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi diratakan menjadi hanya satu kata you. Seluruh kekayaan yang berada di dalam pemilihan kata yang tepat hilang atau diratakan dalam proses penerjemahan. Ayo, sekarang bahasa siapa yang sederhana? Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Jawaban saya, ya tergantung. Kalau yang Anda maksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia pas-pasan, ya mungkin saja itu bisa dibilang relatif mudah dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Selamat siang, di mana toilet, terima kasih. Ya memang itu tidak begitu susah. Tapi kalau kita balik lagi kepada ucapannya Bapak Presiden Mandela, bahasa Indonesia pas-pasan adalah sebuah bahasa yang orang Indonesia pahami, bukan bahasanya sendiri.
Jika Anda ingin berbicara dengan seorang Indonesia dalam bahasanya sendiri, maka Anda harus akrab dengan puluhan kata Oke. untuk Anda. Dan beberapa lagi untuk saya. Evolusinya bahasa Indonesia yang terus berlangsung dan segala kompleksitas yang timbul oleh karena interaksi bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa lainnya yang sampai sekarang masih berada di dalam negara Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah mencapai kelancaran seperti seorang penutur asli dalam bahasa Indonesia itu lebih susah atau lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Tapi saya merasa bahwa seorang yang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan mereka. Nah, orang macam itu nggak usah ditangkapin lah. Nah, maksud saya dengan menjelaskan susahnya bahasa Indonesia tidak untuk mematahkan semangat para murid bahasa Indonesia untuk meneruskan pelajarannya. Nah, jangan-jangan ada di antara para penonton yang ingin menyerah. Ya jangan deh. Nah, untuk menghindari kemungkinan tersebut, saya ingin memberikan satu usulan kepada teman-teman yang seperti saya masih belajar agar bisa mengajak orang Indonesia berbicara. Dari video ini, kita belajar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang perlu dijadikan bahasa untuk pemersatu umat. Di dunia ini karena orang Indonesia sudah tersebar di mana-mana dan bahasa Indonesia sudah dijadikan pelajaran umum di luar negeri karena mudah dipelajari dan dipahami.